wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afkar Majedi dari kelas 12 MIPA 2 absen 22 SMA 31 Jakarta. Akan melaksanakan tugas uprak Bahasa Indonesia dengan menceritakan sebuah teks sejarah tokoh inspiratif wanita perancang busana pada abad ke-19 bernama Coco Chanel atau Gabrielle Bonheur Chanel. Gabrielle Bonheur Chanel lahir pada tanggal 19 Agustus 1883 di Saumur, Prancis dan meninggal pada tanggal 10 Januari 1971 di Paris. Perancang busana asal Prancis yang menguasai haute couture selama hampir 6 dekade. Dikenal dengan sebutan Coco setelah ia menjadi penyanyi di sebuah kafe dan sering membawakan lagu berjudul Coco Rico dan Coco bertemu siapa di Trocadero. Desain kasualnya yang elegan membuat wanita mode pada saat itu meninggalkan pakaian-pakaian tidak nyaman serta rumit seperti rok dan korset yang lazim digunakan pada saat itu, abad ke-19. Lahir dalam kemiskinan di pedesaan Prancis. Ibunya meninggal dan ayahnya meninggalkannya di panti asuhan Notre Dame. Di panti asuhan, ia belajar banyak hal dan juga menjahit. Lalu pada tahun 1902, ia melamar kerja di toko pakaian Moulins bersama dengan bibinya yang seumuran dengannya, Adrienne. Ia juga menjadi penyanyi di sebuah kafe pada tahun 1904 dan berhasil menjalin pertemanan dan beberapa pria kaya. Dengan bantuan dari salah satu temannya, bantuan keuangan dari salah satu temannya bernama Arthur Capel atau yang biasa disebut dengan Boy, pada saat itu, ia berhasil membuka toko topi pertamanya bernama Chanel di Cambon, Paris. Toko topi ini berdiri pada awalnya karena permintaan para bangsawan wanita pada saat itu untuk menyuruh Chanel untuk membuka toko topinya. Merupakan pelopor industri pakaian. Ia membuat pakaian dari bahan jersey yang terkenal dengan ringan, elastis, kuat, dan tebal. Ia berhasil mengubah kain jersey ini menjadi sebuah gaun yang indah yang diberi nama gaun chemise. Dalam penerapannya selama 5 tahun, gaun yang berbahan jersey yang menciptakan tampilan gadis malang berhasil memikat para bangsawan wanita untuk meninggalkan kelaziman penggunaan korset pada saat itu. Desain Chanel menekankan kenyamanan serta kesederhanaan dalam penggunaannya. Lalu pada tahun 1920-an, akhir 1920-an, industri Chanel dilaporkan bernilai jutaan dolar serta memperkerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Tidak hanya di rumah couture-nya, tetapi di laboratorium parfumnya maupun galeri-galeri perhiasannya. Pada 1921, dengan bantuan Ernst Box, salah satu pembuat parfum paling ternama di Prancis, Chanel membuat parfumnya sendiri, mencampurkan berbagai bahan wewangian dan bahan lainnya, dan menjatuhkan pilihan pada sampel nomor 5 yang kemudian menjadi nama brand parfumnya sendiri, Chanel No. 5. Chanel merupakan perancang busana pertama yang memperkenalkan parfum dan juga mengganti kemasan parfum yang biasanya mewah menjadi botol yang sederhana, ramping, dan juga elegan. Ia bermitra dengan pengusaha bernama Théophile Bader yang berasal dari department store Galeries Lafayette dan Pierre Wartemer dari perusahaan kosmetik Bourjois. Mereka setuju untuk membantu Chanel memproduksi lebih banyak wangian dengan imbalan keuntungan. Dan penjualan parfum ini merupakan penjualan terbesar dari seluruh aset yang dimiliki Chanel. Meraih keuntungan besar dengan rata-rata penjualan 1 botol per 5 pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939 membuat Chanel menutup tokonya. Pergaulannya dengan seorang diplomat Jerman selama pendudukan Nazi menodai reputasinya dan dia tidak kembali ke mode sampai tahun 1954. Lalu Christian Dior muncul setelah perang dengan brand new look-nya. Dan Chanel merasa penggunaan korset yang selama ini telah hilang telah kembali lagi. Dan ia berupaya untuk mencegahnya kembali dengan mengadakan fashion show. Dan pada tahun 1957, ia mendapatkan gelar desainer terbaik pada abad ke-20 dan mendapatkan penghargaan dari Neiman Marcus. Pada tanggal 10 Januari 1971, Gabrielle Bonheur Chanel menghembuskan nafas terakhirnya dan ketenangan. Pemahaman Chanel yang cerdik dalam mode wanita, ambisinya yang giat, serta aspek romantis dalam hidupnya. Kebangkitannya dari compang-camping yang menjadi kekayaan, hubungan cintanya yang sensasional, terus menginspirasi banyak buku biografi, film maupun drama.
dan juga pada saat itu diperankan oleh Katharine Hepburn sebagai Chanel dalam musikal Broadway pada tahun 1970. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para penguji Ibu Eci dan Bapak Timbu Sitorus untuk bisa memberi saya nilai yang terbaik, mengingat perjuangan saya untuk membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.